kata sales gitu ya, ibaratnya jadi sales gitu kan ibaratnya. Tapi mereka nggak tahu gitu ibaratnya posisi yang kunci dari akar suatu perusahaan itu adalah sales yang ujung tombaknya gitu. Iya. Nah ibaratnya kalau misalnya sales nggak ada, perusahaan nggak akan ada gitu. Nah kan nama saya Trisno. Saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang bekerja di bidang distributor yang menjual sebuah produk yang biasa kita hisap sehari-hari seperti rokok. Untuk posisinya saat ini kita sebagai sales, rutinitas kunjungan ke toko-toko, melakukan penjualan, melakukan kunjungan, visit, engagement, dan lain-lain. Kalau misalnya ada program-program tertentu, penyampaian atau pemasangan stiker, spanduk, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu tidak bisa dilakukan pemasangan karena berbentrokan dengan peraturan dari wali kota. Kalau jadi sales berarti udah 8 tahunan dari zaman kuliah soalnya kan. Oh asli? Asli. Awalnya iseng, coba-coba. Pertama coba-coba, kedua kan emang sesuai dengan jurusan kan di kuliah pemasaran. Nah, jadi kalau kata dosen itu kalau misalnya kerja itu sesuaiin sama bidang ibaratnya, jadi apa yang didapat saat kuliah tuh bisa diterapin, walaupun nggak semua bisa diterapin, tapi seenggaknya ada yang masuk lah gitu. Jadi bisa diterapin lah beberapa. Nah, beda sama yang misalnya kita loncat, ibaratnya kan mulai dari nol lagi. Ibaratnya pertama iseng-iseng, coba, ya udah kebablasan ya udah. Emang bidang yang di sales juga mungkin. Enggak, pertama kerja di perusahaan panci. Nggak ada benefitnya, kita nggak ada gaji kayak freelancer ya. Jadi kalau misalnya kita jual barang dapat uang, kalau misalnya jual barang ya cuma dapat uang makan. Gitu. Nah terus pindah ke perusahaan telemarketing, jual asuransi. Terus pindah lagi ke telemarketing juga, asuransi juga, cuma di Jakarta. Terus pindah lagi ke bagian PTV, baru ke sini, ke distributor. Yang terakhir yang sekarang berarti? Iya. Udah 8 tahun itu? Ya selama kurun 8 tahun itu gabungan sama yang sekarang. Oh digabung semuanya total? Iya, 8 tahun? 8 tahun. Kalau di sini baru 3 tahun. Sini baru 3 tahun? 3 tahun. Oke. Sebenarnya kan kalau sales kan ada 2 kategorinya kan. Ada sales, yang pertama sales, nah yang kedua tuh ada marketing. Bedanya sales sama marketing, kalau sales itu ibaratnya dia hubungannya dia ngejual putus. Jadi nggak ada jangka panjang. Nah kalau marketing itu ada jangka panjang, jadi ibaratnya dia repeat. Misalnya kita udah kunjungan nih, lakukan penjualan. Nah kita juga lakukan engagement. Nah jadi hubungan kita itu sama si konsumen itu jangka panjang, nggak cuma sekali gitu. Jadi nggak jual putus. Jadi kedepannya kerjasamanya terus muter. Nah kebetulan kita tuh bekerjanya di bidang dari marketing gitu. Cuman bahasa halusnya kalau misalnya orang awam biasanya sebutnya sales sama aja gitu. Cuman kalau misalnya dari segi bidang beda. Kalau sales itu ibaratnya contoh kayak misalnya jual panci gitu. Kita jual panci tok udah putus gitu. Nah beda sama distributor kan ibaratnya kita kunjungannya ke toko itu lagi kan. Jadi lebih kita ke engagement-nya lah. Berlanjut mungkin ya? Iya berlanjut. Kalau target kita nggak ada target kan, memang fokusnya kan engagement sama kunjungan visit. Nah cuman yang paling beratnya rasa males doang sih. Kan kadang kalau misalnya kerja kita titik jenuhnya kan ada, nggak mungkin terus-terusan kita perform di atas semangat tinggi terus kan. Pasti ada pada saat ketika kita lagi jenuh, titik terendah itu pasti ngedrop gitu. Dari segi performa, visit, atau bahkan kalau misalnya lagi parah-parahnya bikin diri sendiri walaupun pada sehat disakit-sakitin biar nggak masuk gitu kan. Itu sih Pak.
rasa paling males lah, malesnya bikin tantangan paling gede itu males. Kalau dari pekerjaannya sih lebih banyaknya ke ya kunjungan yang mental-mental sih. Jadi misalnya kalau misalnya kita belum rapihin route plan kita lah gitu, plan kita mau kemana gitu, belum dirapihin nih untuk jalurnya, kan mental-mental tuh. Nah itu lebih banyak kendalanya di situ sih, di eksternalnya. Terus yang kedua juga kan kalau misalnya emang lagi ada masalah gitu kan, kita kerja gitu, kadang suka kebawa ke lapangan juga, kadang suka ngeganggu konsentrasi juga. Nah kalau dari sisi yang lainnya nggak ada sih, lebih banyak ke masalah ke internal sih dibanding ke eksternal gitu. Jadi banyak kalau misalnya kita kerja tuh lebih banyak yang bikin dibuat masalah tuh ya diri kita gitu, bukan eksternalnya. Padahal eksternal terlihat biasa aja, tapi kita yang bikin ribet sendiri, kita yang bikin pusing sendiri. Beda. Berarti gimana kitanya ya? Iya, gimana kitanya. Kalau misalnya kitanya enjoy gitu ya, nikmatin, ya kerjaan juga gampang gitu. Mau target segimana gede, mau kerjaan segimana banyak juga karena kita enjoy, kita nikmatin lah. Kita lagi nggak ada problem apa-apa, pasti enjoy aja gitu kan. Makanya banyak ada yang karyawan sampai pensiun gitu kan, betah di satu perusahaan karena ya dia nganggap ya udah emang betah, emang enak gitu kan, kita lagi enjoy, posisi lagi enak juga gitu kan, makanya dia bisa betah. Tapi kalau misalnya ibarat dari kita udah malas, udah banyak negatif thinking dibandingkan positif thinkingnya kalau dalam pekerjaan, ya nggak akan benar. Mau kerjaan senyaman apapun pasti nggak enak gitu. Mau benefitnya dikasih gaji seberapa besar pun juga tetap gak enak gitu. Lebih banyak ke internal kitanya sih, balik ke dirinya sendiri gitu. Suka dukanya, kalau dukanya sih kalau misalnya kita kan kita dibagi dua ya, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motoris kan. Nah kalau misalnya ke bagian mobil itu dukanya itu kalau misalnya kita saat masuk ke gang. Nah kita untuk kunjungan ke toko itu kan ibaratnya kita satu-satu toko itu kan kita iring, kita papai satu-satu lah ibaratnya gitu. Kalau bahasa Sundanya kan kita papai satu-satu gitu kan. Terus kalau misalnya yang satu misalnya kita udah jauh-jauh ke ujung gang gitu, set, taunya dia nggak mau nambah atau misalnya nggak masuk sesuatu yang objektif yang kita pengen gitu, agak sedih juga gitu kan. Kita udah jalan jauh, taunya kan ibaratnya dia nggak ngasih impact yang kita pengen gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya kehujanan di gang gitu kan, kalau misalnya kita ini, terus pada saat pengambilan barang jarak antara warung dengan gang dari parkiran itu agak jauh, itu juga kan lumayan menguras stamina juga gitu. Kalau misalnya pada saat di motoris ketika kita hujan paling ibaratnya pada saat kita hujan ya kita diem duduk gitu kan, mungkin hujan, kunjungan masih banyak, jadi harus effort lebih lah sampai pulang malam sih gitu. Sukanya? Nah, kalau sukanya sih banyak kita lebih ketemu banyak orang gitu. Nah, lebih sering ketemu orang, kita tahu karakter orang, karakter toko, per toko itu kan beda-beda orangnya kan. Ada yang ibaratnya orang yang to the point, ada yang seneng ngobrol gitu kan, ada yang seneng bercanda gitu, ada yang kritis gitu kan. Lebih banyak ke karakter sih, jadi kita kenal banyak orang gitu. Secara lambat laun jadi ibaratnya kita kenal sama karakter orang tuh, nih kalau ngobrol sama orang kayak gini harus kayak gimana, nih kalau misalnya tipe orang kayak gini harus kayak gimana gitu. Lebih enaknya itu sih, lebih sering banyak ketemu orang gitu. Jadi nggak jenuh gitu. Beda sama kita saat kerja di office. Kalau office kan ibaratnya kita ketemu itu lagi gitu. Sama laptop gitu kan, diem aja gitu kan. Ibaratnya lebih suntuk lah gitu. Tapi beda kalau sama orang yang emang terbiasa kerja lapangan ya. Kalau misalnya kerja lapangan ibaratnya kan kita suntuk loh. Kalau misalnya kerja yang biasa di office pasti kan ibaratnya mereka nyaman gitu emang kalau memang betahnya di office. Cuma kalau misalnya di lapangan kita suntuk sih. Kebanyakan di satu ruangan gitu, nggak kemana-mana kayak gitu. Nah kalau kebanyakan sih orang-orang kalau misalnya ngedengar kata sales gitu ya, kita kan masih minoritas ya, kayak apa sih sales kasarnya gitu ya. Iya, banyaknya sih underestimate sih. Ibaratnya kalau misalnya orang ngedengar kata sales gitu ya, ibaratnya jadi sales gitu kan ibaratnya. Tapi mereka nggak tahu gitu, ibaratnya posisi yang kunci dari akar suatu perusahaan itu adalah sales yang ujung tombaknya gitu. Iya. Nah, ibaratnya kalau misalnya sales nggak ada, perusahaan nggak akan ada gitu. Siapa yang mau ngejual? Nah itu.
Cuman kalau misalnya dari segi teman-teman, kebanyakan kalau misalnya udah dengar kata kita kerja sebagai sales ya di underestimate lah gitu. Tapi kan kita pikirnya kan bukan ngelihat dari underestimate-nya kan, dari banyak dari keperluan kita. Kalau misalnya emang passion kita di sales ya udah nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Jadiin kebanggaan tersendiri gitu. Oke, terus dari keluarga? Kalau dari keluarga sih nggak ada masalah sih, selama kerjaannya halal ya nggak masalah gitu. Nggak ngelihat dari posisi apa, mau sales mau apa, itu sama aja sih, nggak ada respon negatif gitu. Oke. Kalau job desk gua sih pertama kita bikin plan visit kan. Nah, kita plan visit, bikin visit toko nih misalnya. Untuk dari kunjungan gua itu kan sebulan itu kan ada total tuh yang gua cover 480 toko gitu. Gimana caranya 480 toko ini harus gua kunjungin semua dalam kurun waktu sebulan. Nah, kunjungannya itu dalam sebulan 2 kali wajib divisit. Nah, kecuali yang modern trade ya, kayak Indomaret atau Alfamart itu cuma sebulan sekali aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ini wajib visit gitu kan. Nah, untuk yang sudah bikin plan, visit kita sudah sesuaiin journey-nya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kita lakukan adjustment ke toko-toko. Misalnya ada beberapa produk nih misalnya yang kosong gitu ya. Nah, kita isi gitu kan ibaratnya. Jadi melengkapi produk yang kosongnya. Kalau untuk dari segi volume beda job desk-nya lagi, ada lagi divisi yang lain gitu kan. Nah, kita cukup untuk engagement, terus kita kasih edukasi kayak misalnya dari harga ke konsumen berapa gitu, edukasi untuk peningkatan usaha dianya gimana. Terus program, misalnya ada program dari kita realisasiin gitu kan. Kadang kalau misalnya ada produk-produk baru kita kenalin juga biar penyebaran marketnya. Lebih ke market share sih kayak gitu. Nah, udah beres dari yang plan, visit, terus promosi, balik ke kantor, storan kayak biasa. Itu aja sih. Lebih banyaknya ke engagement sih, sama ke penetrasi buat pengenalan produk sih. Jadi untuk market share produk kita biar kesebar sih di seluruh toko sih itu. Kalau menurut gua balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya. Karena rata-rata yang gua lihat ya, orang-orang yang bisa menginjakkan kaki di posisi manajer, head office gitu ya, direktur atau misalnya posisi itu asal mulanya itu mereka bukan dari keuangan gitu ya, hampir jarang ngedengar gitu. Mereka tuh rata-rata dari jobnya sales gitu. Kalau menurut gua, kalau misalnya untuk dari sales ini menjamin kalau misalnya dia punya keinginan kuat gitu ya, apalagi fashionnya di sales gitu ya, untuk kemakmuran hidupnya sih pasti kecukupin gitu. Beda kalau misalnya gaya hedonnya ya. Kalau hedonnya pasti nggak akan cukup sampai kapanpun juga. Kalau misalnya buat hedon, buat gaya-gaya nggak akan cukup. Mau posisi jadi direktur ya manajer nggak akan cukup. Tapi kalau untuk sehari-hari cukup sih untuk jadi sales pasti. Oke, berarti lu termasuk yang nyaman ya sebagai sales ini? Cukup nyaman. Kalau misalnya dibilang nyaman, nggak nyaman juga. Nggak nyamannya kenapa? Ibaratnya kan usia itu kan makin sini makin tua kan. Nggak mungkin ibaratnya gua selama semasa hidup gitu nggak punya keinginan ingin naik posisi lah, atau misalnya ingin berkarir di jenjang yang lain, atau misalnya pengen buka usaha kan nggak mungkin juga kan. Cuma untuk saat ini ibaratnya untuk posisi yang gua tempatin ya cukup nyaman untuk gua kerjakan sekarang gitu. Nah, tapi kalau untuk langkah kedepannya gua nggak tahu, bisa jadi kan ibaratnya gua punya usaha atau misalnya gua pindah perusahaan, kita nggak tahu sih gitu. Kalau sales menjanjikan. Menjanjikan karena ibaratnya kalau di sales tuh gini. Misal lu top perform lah, nomor 1, 2 gitu. Gue jamin bos manapun ibaratnya terserah lu. Mau gimana lu terserah lu, ibaratnya lu yang ngasilin duit gitu. Beda ibaratnya kalau misalnya lu bagian keuangan, mau lu kerja lu bagus gimana tetap lu dituntut gitu. Kalau di office lu mau kerja di bagus gimana lu dituntut terus. Beda di sales, ibaratnya kalau di sales lu mau angka berapa misalnya, gue pengen 50 juta misalnya, oke pak, gue kasih lu angka 70 juta, dapat 70 juta, bos lu lepas tangan, terserah lu, yang penting gawe lu bagus gitu kan, ibaratnya selama nggak keluar dari jalur
job desk lu gitu, ibaratnya tidak melakukan hal-hal yang fraud lah ibaratnya gitu ya, nggak melenceng gitu, pasti lu dilepasin gitu. Enaknya itu. Yang kedua jenjang karir. Jenjang karirnya ibaratnya kalau lu misalnya perform sales lu bagus, gue jamin lu pasti dikasih promosi. Gak mungkin nggak dipromosiin gitu. Pasti ya. Pasti gitu. Mau di lu telemarketing, mau di agen asuransi, mau di ibaratnya ada MLM atau apa gitu ya. Penjualan lu bagus, lu pasti diangkat pasti posisi lu. Berbeda dengan ibaratnya lu di office, dimana lu ibaratnya lu harus bener-bener dempet-dempetan lah gitu. Bersaing lu bener-bener bersaing secara bukan secara performan gitu, tapi bersecara lebih ke cocok gak cocok sama bos gitu. Beda sama sales. Kalau sales kan ibaratnya perform lu jelas gitu kan, kebukti real gitu kan di lapangan kayak gini. Jadi ibaratnya orang juga bisa lihat, oh nih orang bisa nih top performan gitu, dan kayaknya layak buat naik gitu kan. Jadi bisa lebih diangkat lebih duluan dari pihak sales gitu. Apalagi jenjang dari sales kan distributor penjualan itu kan ibaratnya banyak kalau itu dari sales divisi-divisinya kan. Ada misalnya merchandising atau misalnya bagian advertising dari sales itu. Jadi bisa nyabangnya ke semua posisi sih gitu. Jadi untuk jenjang karirnya pasti lah kalau untuk sales gitu. Lebih cepat lah dibandingkan office gitu. Karena office itu saingannya memang dikit, tapi lebih ke mendekati cocok nggak cocok. Beda dengan sales itu lebih dilihat dari performance sih. Persaingannya kan angka. Beda sama persaingan office. Kalau office kan ibaratnya menilai dari jobsnya dia bagus atau enggak kan penilaian dari bos, bukan dari data. Beda dengan sales. Sales kan validasinya data. Misalnya contoh gitu ya. Udah ngejual berapa? Ya di telemarketing gitu gua dulu masuk 10 besar dari satu area gitu. Gua 10 besar terus gitu kan. Perbandingannya ya dibandingin aja. Lu kerja kok nyantai gitu, gue 10 besar bos gitu kan, lihat datanya valid, ada kan, dari penjualan, trackingan penjualan ada gitu kan. Beda sama kayak di gitu di office gitu ya, gue udah ngerjain banyak nih bos, gue banyak gini-gini. Kalau misalnya bos lu ibaratnya, menurut gue lu belum sesuai sama gue, ya susah, bentrok gitu. Beda sama pada saat di sales. Kalau di sales kan ibaratnya nih gue nih data segini, performa gue tinggi gitu, gue minta promosi gitu kan. Ibaratnya kan ada pertimbangan secara langsung, oh iya bener sih gitu. Validasi datanya lebih kuat lah gitu. Karena di office nggak ada data resmi ya? Iya, karena kan ibaratnya lebih ke kecocokan gitu. Misalnya ikatan emosional ya? Iya betul, kayak gitu. Oke. Terus ada lagi yang ingin lu sampaikan untuk teman-teman sebagai sesama salesman atau yang bekerja di bidang sales? Paling pesannya sih jangan terlalu nyaman di satu posisi lah. Ibaratnya harus punya tujuan gitu. Ya, jadi jangan ibarat kata lu bisa dapat duit gede di sales, misalnya lu kerja di sales asuransi atau sales misalnya finance atau apapun gitu ya. Karena lu dapat duit gede dari sales, lu pengen nyaman di posisi sales itu gitu. Jadi lu membatasi diri gitu ibaratnya. Udahlah gue sales aja, dapat duit juga gede gitu kan. Jangan sampai, karena ibaratnya semakin lu beranjak usia, performa lu tuh akan turun. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda. Sedangkan lulusan muda ini kan banyak nih yang fresh nih, masih pada muda. Energi mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita. Kita kan semakin turun gitu. Jadi banyak harus punya tujuan lah gitu. Walaupun kita sales, tapi kita punya tujuan gitu. Kita umur sekian mau jadi apa, itu mau jadi apa gitu. Apakah kita misalnya udah punya planning, oh gue cukup sales misalnya sampai umur 45, gue punya modal, gue usaha gitu. Atau misalnya udah cukup, gue dari sales, gue punya umur 35, gue harus naik jabatan gitu. Yang muda juga ini ya kadang, ya udahlah gue digaji berapa juga bodo amat, yang penting dapat duit. Nah itu pola pikir yang salah kalau gitu. Jadi banyak kalau misalnya lu punya pikir, udah gua dapat gaji bayar berapapun gitu, yang penting ya udah, yang penting gua dapat gaji gitu. Lulusan SMA kan biasanya gitu. Nah justru itu yang salah. Harus, gua banyak nemu teman-teman gua anak SMA gitu ya. Mereka itu rata-rata pertamanya bilang gitu, tapi pada saat mereka nyentuh usia 30 baru kerasa ya. Baru telat tibanya. Jadi kenapa gue dulu nggak ngejar performan pada saat usia gue masih usia bagus gitu kan, masih bisa perform, malah gue kurangin, malah gue lambatin. Harusnya gue bisa naik jadi supervisor gara-gara performan gue, tapi karena gue males-malesan kemarin performnya gue turunin, gue sekarang aja buat posisi supervisor jadi susah gitu. Jadi banyak kita harus punya planning lah ke depannya gitu. Jangan jadikan suatu profesi pekerjaan kita ini sebagai sesuatu yang utama gitu. Maksudnya dalam artian
udahlah gue mentok sales, udah gue sales aja lah gitu, jangan ya gitu. Jadi ibaratnya harus punya planning ke depannya mau jadi apa. Contoh kayak gue kan ibaratnya sekarang gue sales gitu kan, karyawan, nggak menutup kemungkinan ibaratnya gue ada modal, gue pengen usaha, nggak menutup kemungkinan 2 tahun 3 tahun gue keluar, gue buka usaha kan. Nah gue sih harus punya planning lah ke depannya gitu. Apalagi kan sekarang kalau misalnya dari segi karyawan, banyak perusahaan kan ibaratnya ngelakuin pemutusan hubungan kerja karena pengurangan karyawan kan. Ya ibaratnya kita harus punya ancang-ancang lah gitu, punya planning ke depannya. Jangan nyaman di satu posisi gitu sih. Jadi ibaratnya misalnya lu dapat gaji, lu enak gitu, kerjaan lu nyaman, terus lu nyaman, akhirnya pada saat di ujung-ujung tahunnya ada bom, ada pengurangan karyawan, terus lu kena, lu nggak punya persiapan apa-apa, akhirnya kena impactnya lu juga. Jadi harus punya planning lah. Kalau gue strateginya sih cuma satu sih, dari dulu gitu ya, dari zaman telemarketing. Ketika orang lain ngelakuin 1 kali, gue akan ngelakuin 2 kali lipatnya. Ketika orang ngelakuin 3 kali, gue ngelakuin 6 kali lipatnya. Jadi lakukanlah sesuatu hal yang 2 kali lipat dari orang yang ngelakuin. Contoh, misalnya kayak gue kunjungan ke toko gitu. Orang misalnya kunjungan ke toko, ngomong panjang lebar gitu kan. Kalau gue, gimana caranya toko itu bisa nerima gue dalam waktu 3 menit. Dan dia ingat gua. Nah, ibaratnya gimana dengan maintain. Nah, rata-rata itu kalau sales kan jarang mau maintain gitu. Jadi ibaratnya dia pengen pada saat dia datang ke toko plus langsung dapat gitu. Kalau gua enggak, ibaratnya dalam pola pikir gua, pertama datang ke toko itu yang penting dia kenal gua dulu. Dia tahu nama gua, terus dia tahu gua sering ke situ. Udah dapat di segi itu, baru prospek ke depannya. Karena orang nggak akan mau beli barang kalau dia nggak tahu kita. Contoh aja misalnya lu nawarin nih, lu datang tiba-tiba bawa madu lah gitu. Nawarin ke orang, "Bu, madu nih, kira-kira mau beli nggak?" Kan gak akan mau kan. Pasti kan kenalin dulu, "Bu, ini ada madu nih, saya ini dari sini, saya ini, produk ini. Ini. Walaupun dia sekarang nggak beli, besoknya kita datang lagi kan dia kenal, "Oh, masih kemarin ya nawarin madu." Seenggaknya udah ada first impression lah gitu. Dari pertama kali kita ngeliat. Jadi lakuinlah 2 kali lipat yang orang lain gak lakuin gitu. Terus jangan pernah nyamain sama orang lain. Misalnya orang lain ngelakuin hal, kalau misalnya datang ke toko gitu misalnya, rata-rata orang itu langsung nawarin produk gitu ya. Nah kalau kita jangan dulu menawarin produk, tapi kenalin kitanya dulu. Kalau gue sih selalu gitu, kenalin gue dulu. Kata toko udah tahu gue dari mana, baru masuk ke produk. Dan jangan berlama-lama sih. Jadi banyak jangan berlama-lama di satu tempat. Misalnya kita terlalu engage gitu di satu tempat, sehingga tempat yang lain kita nggak di-engage gitu. Jadi banyak memperbanyak peluang. Gimana caranya dalam 3 menit itu kita bisa dapetin hati orang itu, orang itu bisa kenal, kita juga bisa jual produk. Tapi kalau untuk dari jual produk itu finalnya lah, ibaratnya bonus gitu, ibaratnya dari usaha kita. Urusan dia beli nggak beli, yang penting kita datang dulu aja. Yang penting dia kenal, gitu sih. Oke. Thank you, No, sudah meluangkan waktunya. Oke. Sip.